Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah ila akhiri hadis. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang mulia, hari yang bahagia, hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Tentu sebagai bekal baik saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih sebagai bekal untuk kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah tentang hikmah atau pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kalender Hijriah, perhitungan tahun Islam, saat ini kita sudah berada di bulan Rajab. Bahkan hari ini kita sudah memasuki hari ke-12 bulan Rajab 1444 Hijriah. Kita pahami bersama bahwa salah satu yang dianjurkan untuk kita panjatkan kepada Allah ketika memasuki bulan Rajab adalah kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana
wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita pahami bersama bahwa bulan Rajab ini bulan persiapan. Bulan Rajab ini adalah bulan latihan untuk menyambut bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, yakni Ramadan, dalam hal ini 1444 Hijriah, yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, bulan Rajab ini hendaklah kita jadikan pondasi untuk kita beribadah, sebagai pondasi untuk ibadah di bulan-bulan setelah ini, yakni bulan Sya'ban, dan puncaknya nanti ketika memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sebagian ulama berkata berkaitan dengan bulan Rajab, Rajab sahrul zar'i, wa Sya'ban sahrul saki, wa Ramadan sahrul hasadi. Bahwa bulan Rajab ini adalah bulan saat kita menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan saat kita merawat, dan Ramadan adalah saat kita memanen atau saat kita memetik. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita maksimalkan sejak bulan Rajab ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik sedekah, tadarus Al-Qur'an, kemudian juga meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita, sehingga ketika memasuki Ramadan, ibadah ini sudah terbiasa kita laksanakan, dan pada akhirnya kita akan meraih keagungan dan keberkahan bulan Ramadan. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan Rajab ini juga ada suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menggemparkan pada saat itu, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pahami Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau yang kita kenal dengan langit yang ketujuh, yang ditempuh hanya dalam waktu sepertiga malam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hikmah, ada beberapa ibroh, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Isra Mi'raj ini merupakan cara Allah untuk menghibur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berduka, yang saat itu sedang bersedih, karena dua orang yang sangat dicintainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang sama. Yang pertama adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah, dan yang kedua adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tahun yang sama, yang kemudian dikenal dengan Amul Huzni atau tahun duka cipta. Pada saat seperti itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita pahami peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini menandakan betapa pentingnya ibadah sholat 5 waktu ini, sehingga perintah sholat 5 waktu tidak lagi melalui perantaraan malaikat Jibril seperti perintah-perintah yang lain, tapi langsung disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah dan langsung mendatangkan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha atau langit yang ketujuh. Setidaknya ada beberapa hal kenapa sholat 5 waktu ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebagaimana yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi. Kata Rasulullah bahwasanya amal yang pertama kali dihisab terhadap hamba-hambaku di hari kiamat nanti itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasadasa iru amali. Bahwasanya amal yang pertama dihisab terhadap hamba-hambaku di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan diperhitungkan. Dan kalau sholatnya tidak baik, amal-amal yang lain akan diabaikan. Begitu juga dalam hadis yang lain dikemukakan baginda Rasulullah bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merusak atau menghancurkan agama. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Rasul amrul Islam wa amuduhus sholat, bahwa segala perkara itu adalah Islam dan tiangnya itu adalah sholat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang ketiga, kenapa sholat itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Karena sholat ini merupakan ibadah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya. Dalam hadis yang singkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tarkul iman wal kufroh as-sholat. Bahwasanya yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Ini bahasa hadis yang sederhana tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, mengaku sebagai seorang mukmin, tapi tidak sholat, hakikatnya sama dengan orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak sholat. Kalau orang mukmin tapi mengaku mukmin tapi tidak sholat, Rasulullah mengemukakan sama dengan orang kafir. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bila kita meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam neraka sakor. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Mudassir, Bismillahirrahmanirrahim, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ketika orang-orang yang berada di dalam neraka sakar ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakar? Mereka menjawab, karena kami termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, para ulama termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berzina, mencuri, mabuk, dan dosa-dosa lainnya selain dosa syirik.
Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, momentum memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah sholat kita. Mulai bulan Rajab kita biasakan untuk melaksanakan ibadah sholat baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kita tingkatkan lagi di bulan Sya'ban sehingga pada akhirnya nanti kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan karena sudah terbiasa meningkatkan ibadah sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karenanya momentum ini juga kita jadikan untuk kita lebih meningkatkan kedekatan kita dengan banyak beraktivitas di masjid, baik untuk melaksanakan ibadah wajib maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak sebenarnya hikmah, ibroh, pelajaran yang bisa kita gali dan bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 3 poin ini juga dapat memberikan motivasi kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih-lebih di bulan Rajab, dan nanti kita tingkatkan di bulan Sya'ban, dan puncaknya kita bisa meraih keagungan dan keberkahan Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.